fasilitas online bagi para penggemar simulasi truk. Dalam waktu singkat, mereka menjadi populer di kalangan gamer dan menjadi sumber utama modifikasi simulasi truk yang inovatif. Pada tahun 2022, Yellow Flash resmi didaftarkan sebagai perusahaan dan mulai mengembangkan modifikasi yang lebih canggih. Keberhasilan mereka dalam kemitraan dengan perusahaan game besar mendorong mereka untuk merilis game truk simulator pertama mereka pada tahun 2023, tepatnya di tahun ini. Dengan grafis yang menakjubkan, simulasi truk yang akurat, dan gameplay yang menarik, Yellow Flash terus berkembang dan menjadi pemimpin di industri. Visi dari perusahaan Yellow Flash menjadikan game simulator truk yang paling menyenangkan dengan grafis yang mahal, kontrol yang responsif, gameplay yang menarik. Serta misi dari perusahaan Yellow Flash adalah mengembangkan berbagai jenis game simulator yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti simulator kendaraan, simulator konsumsi, dan sebagainya. Serta yang kedua, menciptakan pengalaman gratis dengan berupaya membuat pengalaman simulasi yang realistis. Melalui penggunaan teknologi masa kini, perusahaan Yellow Flash akan menghadirkan grafis yang memukau serta membuat pemain merasa seolah-olah benar terlibat. Tujuan awalnya berdiri, Yellow Flash memfokuskan diri pada pengembangan modifikasi atau disebut mod untuk permainan populer dengan genre simulasi truk. Modifikasi ini memberikan permainan kesempatan untuk mengubah aspek-aspek tertentu dari permainan dan meningkatkan pengalaman bermain mereka. Yellow Flash dengan cepat mendapatkan popularitas di antara komunitas gamer dan menjadi sumber utama modifikasi simulasi truk yang diperlukan. Alasan brand kami menggunakan nama Yellow Flash karena brand ini terinspirasi dari salah satu tokoh kartun yaitu Naruto, yang dimana Yellow Flash ini merupakan julukan untuk ayah Naruto karena dia merupakan orang yang cerdas, terampil, dan juga dikenal dapat melakukan pergerakan yang sangat cepat. Karena itulah ia dijuluki sebagai Yellow Flash. Nah, dengan julukan itu, kami mempunyai harapan serta dapat menciptakan dan memberikan pelayanan jasa khusus di bidang desain dan 3D yang terampil dan cepat sesuai dengan slogan kami, yaitu As Quick As Flash. Logo kami memiliki filosofi kecepatan seperti flash dalam kamera. Yellow Flash ini merepresentasikan perusahaan kami yang akan bekerja untuk konsumen-konsumen tercinta kita. Mulai dari brainstorming dengan para konsumen, memikirkan konsep, serta pengimplementasian ide ke dalam simulator. Seperti slogan perusahaan kami yang berbunyi As Quick As Flash. Kami akan membuat segala kemauan konsumen dengan berbasis simulator cepat dan berpresisi. Unique selling point adalah ciri khas yang unik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam mengembangkan bisnis yang ia pasarkan. Nah, dan menjadi pembeda dari kompetitor lainnya. Penggabungan dari apa yang dimau oleh konsumen dan apa yang dimiliki oleh Yellow Flash menjadi suatu ciri dari unique selling point itu sendiri. Selain itu, konsumen menginginkan game truk simulator dengan mudah dimainkan, kendaraan yang bervariatif, memiliki fitur yang menarik dan lebih canggih dan inovatif. Yellow Flash hadir sebagai development game truk simulator yang memiliki gameplay yang simpel dimainkan, menambah inovasi baru hingga konsumen dapat memainkan game truk simulator dengan pengalaman yang lebih baik. Yellow Flash, As Quick As Flash. Strange, kekuatan. Perusahaan Yellow Flash memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas gamebiz dan pemain. Mereka dapat memanfaatkan jejaring ini untuk mempromosikan dan mendistribusikan modifikasinya kepada audiens yang tepat. Perusahaan Yellow Flash memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tren dan permintaan baru dalam industri game, serta mampu mengembangkan modifikasi yang relevan dan menarik untuk berbagai jenis seri bus. Weaknesses atau kelemahan. Perusahaan Yellow Flash memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Hal ini dapat membatasi kapasitas untuk mengembangkan dan mempromosikan modifikasi game secara efektif. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Industri game terus berkembang dan semakin populer. Hal ini menciptakan peluang bagi Yellow Flash untuk senantiasa mengembangkan modifikasi yang menarik dan memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Dan juga ada threats atau ancaman. Industri mod game sangat kompetitif dengan banyaknya pesaing yang menawarkan modifikasi yang serupa.
Maka dari itu, perusahaan Yellow Flash senantiasa memastikan bahwa modifikasi mod yang memiliki nilai tambah yang unik dan menarik untuk tetap berkembang. Strategi pemasaran. Kami menyusun sebuah rencana pemasaran. Yang pertama itu penyusunan sebuah rencana, yaitu rencana yang jelas dan terperinci, identifikasi tujuan target pasar, pesaing, dan juga capaian yang ingin dicapai di pasar. Yang kedua, kita membranding yang kuat, yaitu membangun merek dan memilih logo Yellow Flash yang menarik dan mudah dikenali. Yang ketiga, kita membuat sebuah web yang menarik. Tujuannya itu untuk menggambarkan informatif dengan menyertakan cuplikan video, kapan layar, dan deskripsi untuk memikat minat para pengunjung. Yang keempat, kita menggunakan pemasaran media sosial, yaitu kita memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan Yellow Flash, serta adanya challenge dan kompetisi. Yang kelima, kita mengadakan influencer marketing. Dengan hadirnya influencer ini, kita dapat meningkatkan visibilitas game dan mendapatkan pengakuan dari audiens yang luas. Yang keenam, kita harus memiliki kemitraan strategis, yaitu mencari kemitraan dengan situs web game terkenal, blog, atau komunitas gaming. Yang ketujuh, kita mengandalkan pengoptimalisasikan mesin pencari atau SEO. SEO itu dimana kita harus mengoptimalkan sebuah konten di web itu agar halaman kita terdepan di Google. Yang kedelapan, kita harus menggunakan demo dan rilis beta, yang dimana rilis beta Yellow Flash ini untuk memberi kesempatan kepada pengguna untuk mencoba game secara gratis. Yang kesembilan, kita mengadakan program afiliasi, yaitu untuk memungkinkan pengguna atau pemain game untuk memperoleh imbalan jika mereka mengarahkan orang lain untuk membeli atau memainkan Yellow Flash. Yang ke-10, kita harus mengampanyekan iklan berbayar, di mana kita di sini menggunakan iklan berbayar seperti Google AdWords atau Facebook Ads untuk mencapai audiens yang lebih luas. Target pasar. Target pasar merupakan sekelompok konsumen yang menjadi sasaran untuk pendekatan bisnis supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan dari bisnis kami. Adapun target pasar daripada perusahaan kami yaitu yang pertama ada gamer simulasi, yang dimana gamer simulasi ini merupakan target utama perusahaan yang mungkin mereka menyukai atau ingin berpengalaman melalui simulasi yang realistis. Lalu yang kedua ada penggemar kendaraan. Mereka mungkin tertarik pada aspek teknis, manuver kendaraan, dan menguji keterampilan mereka dalam pengendalian kendaraan yang akurat dan realistis tentunya. Lalu yang ketiga ada pendidik dan pelatihan. Game simulator juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan pelatihan dalam berbagai industri. Perusahaan game simulator dapat menargetkan lembaga pendidikan, pusat pelatihan profesional, atau perusahaan yang ingin memberikan pengalaman praktis dan realistis kepada karyawan mereka. Kami hadir sebagai market challenger, di mana kami menganalisis kelemahan kompetitor untuk mengisi celah bagi kekuatan perusahaan kami. Perusahaan kami yaitu Yellow Flash bergerak di bidang industri game simulator. Pastinya memiliki banyak kompetitor, salah satunya yaitu EA atau Electronic Arts. Salah satu game yang dikeluarkan oleh EA adalah The Sims. Dan ada Microsoft Studio. Game populer yang mereka keluarkan adalah Microsoft Flight Simulator. Dengan adanya perusahaan EA ini menjadi motivasi bagi perusahaan kami untuk terus mengupgrade dan siap bersaing ke depannya. Gambaran keuangan dari Yellow Flash adalah hal terpenting dalam membuat sebuah bisnis. Untuk pertimbangan untung dan rugi kapan akan tercapai BEP, serta mengetahui rincian keuangan perusahaan dari Yellow Flash. BEP atau Break Even Point adalah istilah yang harus diketahui oleh setiap pembisnis.
Analisis BEP adalah titik di mana pendapatan dan pengeluaran di suatu perusahaan berada di posisi yang sama. Pada kondisi ini, perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga keuntungan karena keduanya sama dengan nol. Sederhananya dari BEP atau break even point adalah kondisi jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total pengeluaran yang keperluan produksi pada jangka panjang. Yellow Flash